Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bacakan cerita yang berjudul Kemunculan Sang Legendaris Kiai Abdul Jalil di Ponpes Matholiul Anwar. Seorang lelaki tua penuh senyuman mengendarai sepeda ontel, bututnya telah sampai di mulut gerbang megah, lembaga madrasah aliyah Matholiul Anwar, pengayuh ontel bersandal jepit. Lili warna coklat bersarung tenun usang dan memakai baju hem polos sederhana, namun tampak bersih dan rapi serta peci hitam yang agak miring. Sedikit terangkat dari keningnya menampakkan kilauan beberapa rambut hitam putih menghiasi wajahnya yang teduh dan ramah. Beliau adalah Kiai Abdul Jalil Latukan. Di seberang lapangan sekolah dari kejauhan seorang pria setengah baya dengan busana jubah putih, khas Arab lengkap dengan surban indah menggantung di pundaknya, serta memakai kain surban penutup kepala. Layaknya para ulama sedang duduk di sofa memegang selembar kertas kecil dan sebuah ballpoint di dalam kantor madrasah, melihat dari balik kaca jendela besar ke arah luar kantor, badannya yang tinggi besar. Wajahnya yang cerah rupawan beliau adalah Kiai Haji Mahsuli Effendi, pengasuh pondok pesantren Matholiul Anwar Simo Sungai Lebak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Hari itu adalah hari pengambilan raport semester akhir Madrasah Aliyah Simo, ribuan tamu undangan dan wali santri yang hadir. Ketika memandang keluar jendela, tatapan Kiai Haji Mahsuli Effendi tak sengaja tertuju pada lelaki tua yang tampak familiar, yang baru saja datang dengan sepeda ontelnya yang dituntun menuju parkiran. Dengan penuh senyuman dan wajah yang teduh, lelaki tua itu memberi salam dan menyapa para penjaga, deretan penerima tamu, serta beberapa tamu undangan yang berpapasan dengan beliau di pintu masuk. Kebanyakan dari mereka menganggap Kiai Abdul Jalil hanyalah orang biasa seperti wali santri yang lainnya yang ingin mengambil report untuk anak-anaknya. Maklum saja orang-orang zaman now kurang familiar dengan Kiai Abdul Jalil, sebab pakaiannya yang cukup bersahaja tak seperti kebanyakan kiai. Ditambah lagi letak desa Simo cukup jauh dengan desa Latukan. Setidaknya ada 3 desa yang harus dilewati, dan saat itu sudah puluhan tahun Kiai Abdul Jalil hijrah ke ibu kota Surabaya untuk membimbing agama Islam di sana. Di dalam ruang kantor, Kiai Haji Mahsuli Effendi semakin penasaran dengan sosok lelaki tua tersebut yang sepertinya beliau kenal. Beberapa saat kemudian semakin diperhatikan, maka semakin yakinlah bahwa lelaki tua tersebut adalah guru beliau. Sang singa podium legendaris, pemilik suara emas Kiai Abdul Jalil Latukan. Tanpa sadar Yai Suli, sapaan akrab Kiai Haji Mahsuli Effendi, senyumnya melebar dan tanpa pikir panjang beliau segera menyambar ballpoint dan kertas kecil di atas meja di hadapannya dan buru-buru mengantonginya. Kertas itu adalah rancangan pidato untuk Mau'idotul Hasanah, sambutan utama acara pengambilan raport tersebut, dan beliau langsung berhambur keluar kantor berlari tergopoh-gopoh, melintasi lapangan menuju tempat di mana pria tua tersebut sedang memarkirkan sepeda ontelnya di antara mobil dan motor mewah yang berderet di parkiran. Semua dewan guru, karyawan, dan kepala sekolah di dalam kantor mendadak terkesiap melihat pemandangan tersebut, sementara di halaman sekolah ribuan orang, baik itu penjaga keamanan, panitia, para siswa, santri, dan wali santri ternganga, terpanah menyaksikan suatu pemandangan yang tak biasa itu. Mereka rasanya tak percaya melihat orang yang paling dihormati di kawasan tersebut. Kiai Haji Mahsuli Effendi sedang berlari tergopoh-gopoh menuju tempat parkir mendekati pria tua yang tampak sederhana tersebut. Langkah Kiai Haji Mahsuli Effendi sekarang sedikit melambat, badannya membungkuk mengucapkan salam dan menyapa, "Assalamualaikum Kiai Abdul Jalil warahmatullahi wabarakatuh, guru." Sambil menyalami dan mencium bolak-balik tangan Kiai Abdul Jalil, lalu mereka berangkulan saling cium pipi kiri pipi kanan laksana kekasih yang lama terpisah saling merindu lalu bertemu. Sejurus kemudian Yai Suli menuntun Kiai Jalil menuju ke kantor madrasah. Sementara orang-orang yang memandang sebagian mulutnya masih ternganga, sebagian masih syok dan hampir stroke. Ada yang mencubit tangannya sendiri dan ada yang mengucek matanya berkali-kali. Mereka yang melihat, utamanya para santri, masih merasa tak percaya dengan pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Terasa bagaikan mimpi, dalam hati mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya karakter mulia yang diperlakukan begitu istimewa oleh Yai Suli? Apakah beliau pejabat penting atau tokoh ternama? Ataukah CEO yang menyamar? Berbagai pertanyaan berkecamuk di benak semua orang saat itu.
Terlepas dari semua itu, pada kenyataannya Yai Suli tampak sangat menghormati beliau. Inilah yang menjadi satu-satunya alasan bahwa semua orang juga seperti terhipnotis, tergerak menunduk hormat terhadap dua karakter hebat yang sedang berjalan di hadapan mereka. Sebetulnya dari tempat parkir tadi, Kiai Abdul Jalil ingin langsung masuk ke ruang kelas 12A, tempat di mana beliau sebagai wali santri seharusnya mengambil raport, tapi apalah. Daya takdir berkata lain, perlakukan istimewa oleh sang karakter nomor 1 di Ponpes Matholiul Anwar tersebut malah membuat Kiai Jalil sepertinya tidak begitu nyaman. Di depan pintu kantor terlihat seorang guru madrasah aliyah yang berdiri dengan ekspresi penuh senyuman, menyambut mereka dan mempersilahkan masuk ke dalam kantor. Mungkin inilah satu-satunya orang yang tidak kaget ketika bertemu Yai Jalil, sebab beliau adalah Doktorandus Gus Abdul Wahid, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya, putra sulung Kiai Abdul Jalil itu sendiri. Setelah diperkenalkan dengan semua orang di dalam kantor tersebut, lalu Kiai Suli bertanya pada gurunya, Yai Jalil, tentang tujuan beliau datang ke pesantren tersebut. Yai Jalil pun dengan jujur menjawab bahwa tujuan beliau adalah mengambil raport studi akhir Gus Lukman Hakim putra bungsu beliau sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di Kota Malang, Jawa Timur. Dan lagi Yai Suli kembali kaget ternyata selama ini putra bungsu Yai Jalil nyantri di pertapaannya Matholiul Anwar. Awalnya Kiai Suli mengira bahwa kehadiran Kiai Abdul Jalil adalah untuk mengunjungi Gus Wahid putra sulungnya, yang saat itu menjadi pengajar di madrasah aliyah tersebut. Ternyata dugaan beliau keliru. Mendadak tersirat wajah penyesalan dan mungkin sedikit kekecewaan di hati beliau, mengapa selama 3 tahun nyantri di sini, dan baru sekarang beliau mengetahui bahwa Gus Lukman adalah putra dari Yai Abdul Jalil, guru tercinta beliau tersebut. Kiai Abdul Jalil tampaknya sengaja merahasiakan status Gus Lukman sebagai putra bungsu beliau di kawasan pesantren Matholiul Anwar selama 3 tahun terakhir, dan itu ternyata berhasil. Sebab semua orang tahu bahwa sudah menjadi akhlak yang mengakar di kalangan pesantren. Jika ada seorang keluarga kiai atau guru dari seorang pengasuh pondok yang nyantri di pesantren tersebut, maka biasanya secara otomatis mendapat perlakuan istimewa dari kiai pengasuh dan juga semua orang yang ada di pesantren tersebut. Hal itulah yang betul dihindari Kiai Abdul Jalil. Beliau menginginkan anaknya lulus dengan kemurnian hasil kemandirian belajarnya dan selalu mendapat perlakuan yang sama dan wajar seperti ribuan santri lainnya tanpa ada yang diistimewakan. Dan kami yakin keberhasilan kecil ini tentu saja melibatkan putra pertama Kiai Jalil yang menjadi pendidik di lembaga tersebut. Di tengah-tengah asyiknya obrolan di dalam kantor Kiai Haji Maksuli Effendi, tiba-tiba meminta kepada Kiai Abdul Jalil agar bersedia menyampaikan pidato di hadapan semua wali santri pada acara pengambilan raport tersebut. Begitulah akhlak baik Kiai Maksuli Effendi pada gurunya. Meskipun sudah mempersiapkan kerangka pidato, namun di hadapan gurunya beliau merasa bahwa gurunya yang lebih pantas memberi pidato, dan beberapa nasihat di atas mimbar, sebetulnya Kiai Jalil sudah menolaknya. Namun Kiai Suli tetap terus memohon dan pada akhirnya Kiai Abdul Jalil pun menyerah dan menerima permintaan muridnya tersebut. Singkat cerita, acara berjalan lancar, semua walin santri dan segenap tamu undangan terkesima dan puas mendapatkan pencerahan dari Kiai Jalil. Tak jarang para hadirin tertawa gergeran ketika Kiai Jalil melontarkan humor segar ala santri. Akhirnya terbongkar sudah. Para santri pun menyadari bahwa sosok orang tua yang membuat penasaran mereka dari pagi itu adalah pria legendaris Kiai Abdul Jalil, yang tidak lain adalah kiainya kiai mereka dan gurunya guru mereka. Demikian cerita ini kami sampaikan dari beranda Facebook Heri Effendi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.